Oke, sebelum masuk ke konfigurasi, kita akan melihat terlebih dahulu topologi yang akan digunakan. Yang pertama, sumber internet dari ISP. ISP itu akan memberikan melalui media transmisi Wi-Fi. Jadi, router kita itu untuk sumber internet itu menerimanya dari interface WLAN 1. Maka WLAN 1 di sini akan dijadikan mode station. Untuk alokasi IP-nya itu dari ISP itu pada kasus ini akan mendapat IP DHCP. Jadi IP-nya sudah otomatis. Untuk teman-teman bisa dikondisikan apakah mendapatkan statik atau DHCP. Nah, karena internetnya itu masuknya ke WLAN 1, bukan masuk ke Ether 1, itu nanti dijelaskan penggunaan Ether 1-nya, bukan untuk internet. Oke, internet itu sudah dari WLAN 1. Nah, untuk jaringan lokalnya itu kita akan konfigurasi VLAN. Untuk jaringan lokal itu ada di Ether 2. Ether 2 itu akan dilewati VLAN 100 dengan IP 192.168.100.0/24. Lalu untuk Ether 3 itu akan dilewati VLAN 200 dengan IP 192.168.200.0/24. Nah, lalu Ether 1 dan Ether 4 itu akan saling terhubung menggunakan kabel cross. Di sini perlu diingat, kabel yang digunakan itu harus kabel cross, tidak bisa kabel straight. Fungsinya untuk apa? Untuk Ether 1 itu bukan sebagai sumber internet, tetapi sebagai terang routernya. Dan terhubung ke Ether 4 itu, Ether 4 sebagai terang untuk ke switch-nya, untuk distribusi VLAN-nya. Oke, jika sudah melihat topologinya, maka kita akan masuk ke konfigurasi. Sebelum masuk ke konfigurasi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, karena kita mau mengkonfigurasi router MikroTik, maka kita membutuhkan software Winbox. Software Winbox ini itu berfungsi untuk mengkonfigurasi produk-produk MikroTik. Untuk link downloadnya itu bisa di-download di www.mikrotik.com. Di sini sudah saya download Winbox-nya. Lalu, hal lain yang harus diperhatikan yaitu konfigurasi IP laptop atau PC yang digunakan untuk meremote router. Konfigurasi itu kita konfigurasi DHCP. Supaya apa? Supaya memudahkan pada saat proses konfigurasi. Supaya tidak sering disconnect. Kita coba cek. Di sini konfigurasi sudah DHCP. Oke, jika sudah, kita masuk ke Winbox-nya. Kita buka Winbox-nya. Di tab Neighbors, coba kita refresh. Nah, maka nanti akan muncul list router yang terhubung secara fisik ke laptop atau PC kita. Sebelum kita masuk connect ke routernya, pada kasus ini saya simulasikan router ini beli baru. Jadi, kalau beli baru itu akan ada default configuration-nya. Akan ada konfigurasi bawaannya. Konfigurasi bawaan dari MikroTik-nya, dari pabrikannya. Nah, kita nggak mau konfigurasi bawaan ini, default configuration ini, konflik dengan konfigurasi yang akan kita setting nanti. Maka, kita mau remove configuration. Kita mau hilangkan konfigurasi bawaannya. Nah, di sini router saya itu ada konfigurasi bawaannya, ada default configuration-nya. Dari mana taunya? Kita lihat dari IP address ini. Di sini 192.168.88.1. Nah, IP ini merupakan IP default MikroTik, IP bawaan MikroTik. Berarti router saya ini ada konfigurasi bawaannya. Nah, kita coba connect dulu menggunakan MAC address. Nah, untuk login default MikroTik, itu username-nya itu admin, dan passwordnya itu dikosongkan, tidak diisi. Jika sudah, kita coba connect. Nah, di sini muncul router OS default configuration. Di sini tertera konfigurasi bawaan apa saja yang sudah disetting. Nah, seperti tadi, kita nggak mau konfigurasi bawaan ini konflik dengan konfigurasi yang akan kita setting nanti. Maka kita pilih remove configuration.
untuk menghilangkan konfigurasi defaultnya. Nah, maka nanti kalau kita sudah klik remove configuration, maka akan disconnect sendiri. Kita tunggu. Oke, sudah disconnect dari routernya, jangan panik. Nah, kalau kita lihat dari IP address-nya lagi, di sini IP-nya sudah 0.0.0.0. Nah, menandakan IP-nya bukan IP default 192.168.88.1 lagi, melainkan sudah 0. Sudah tidak ada konfigurasi bawaan. Oke, kita connect lagi. Username-nya admin, passwordnya kosong. Kita connect menggunakan MAC address, lalu kita connect. Oke, jika sudah, maka kita masuk ke langkah konfigurasi. Sekarang kita masuk ke konfigurasinya. Pertama-tama, kita harus konekkan router ke internet terlebih dahulu. Sesuai topologi, router kita terhubung ke ISP itu menggunakan interface WLAN. Kita masuk ke menu wireless. Oke, untuk Wi-Fi-nya itu, kalian kondisikan apakah dari ISP-nya memberi password atau tidak. Pada kasus ini, dari ISP saya itu diberi password. Nah, passwordnya itu masukinnya di mana? Kita ke Security Profiles, lalu kita coba tambahkan. Oke, name-nya itu Profile Internet contohnya. Modenya itu bisa disesuaikan juga oleh ISP-nya. Di sini saya pakai Dynamic Keys dan untuk tipe autentikasinya WPA dan WPA2. Di sini kita masukkan passwordnya. Ini untuk WPA-nya dan WPA2-nya. Oke, jika sudah, kita klik apply. Passwordnya sudah, kita double klik ke interface WLAN satunya. Di tab wireless, kita coba enable terlebih dahulu. Jika sudah, kita scan. Start. Nah, nanti di sini akan muncul interface WLAN dari router lainnya atau access point lainnya. Nah, di sini nama WiFi dari ISP saya itu adalah sumber internet ini. Kita klik, lalu kita connect. Untuk security profile-nya kita ganti sesuai dengan yang sudah kita buat tadi, yaitu profile internet ini. Untuk frekuensinya kita pilih auto dan bandnya kita BGN. Jadi yang penting itu modenya, mode station bridge dan security profile-nya. Kita coba apply. Nah, di sini kalau kita lihat sudah ada tulisan connect to ISS. Nah, tandanya itu sudah terhubung ke Wi-Fi ISP. Untuk pemilihan mode itu diperhatikan. Ada dua, yaitu station dan station bridge. Untuk station bridge ini, router sumbernya itu mikrotik juga. Jadi, antar Wi-Fi mikrotik itu saling terhubung, maka modenya station bridge. Jika station, sumbernya itu merek lain, dan kita menggunakan mikrotik. Itu modenya mode station, tapi kita di sini pilih station bridge. Oke, kita sudah connect. Lalu selanjutnya, Wi-Fi-nya sudah terhubung, kita akan mendapatkan IP tadi kalau secara kita lihat di topologi itu akan mendapatkan IP secara DHCP di IP DHCP client. Kita plus interface-nya itu LAN 1 sesuai dengan topologi, usepair DNS dan usepair NTP-nya diconteng, lalu kita apply. Nah, di sini saya mendapatkan IP 192.168.69.251/24 dan statusnya sudah bound, berarti sudah mendapatkan DHCP.
Selanjutnya kita setting firewall-nya di IP firewall di tab NAT. Kita plus. Oke. Di tab general, chain-nya itu source NAT dan out interface-nya itu kita pilih yang mengarah ke ISP. Yang mengarah ke internet. Nah, pada kasus ini itu out interface-nya berarti LAN 1. Kemudian action-nya kita ke action. Action-nya kita pilih masquerade. Jika sudah, kita apply. Oke, kita coba tes ping ke google.com. Nah, di sini sudah TTL, sudah berhasil ping ke google.com, berarti router sudah connect ke internet. Sekarang kita masuk ke konfigurasi VLAN-nya. Yang pertama, kita tambahkan terlebih dahulu interface VLAN-nya. Di tab interface, di menu interface, di tab interface, lalu kita plus, kita pilih VLAN. Nah, contohnya seperti topologi, VLAN 100 itu name-nya VLAN 100, VLAN ID-nya 100. Interface-nya itu akan berada di Ether 1. Nah, inilah fungsi Ether 1-nya. Bukan sebagai sumber internet, tetapi sebagai terang routernya. Kita apply, lalu VLAN 200, VLAN ID-nya 200, interface juga di Ether 1, kita apply. Oke, di sini sudah dibikin. Kemudian kita tentukan alamat IP dan service DHCP server dari VLAN-nya. Pertama kita tentukan alamat IP-nya di IP address, kita plus sesuai topologi 192.168.100.1 ini untuk gateway-nya /24 itu interface-nya ada di VLAN 100 bukan di Ether 2. Kita apply, lalu untuk VLAN 200-nya 92.168.200.1/24 itu interface-nya di VLAN 200 bukan di Ether 3. Kita apply, lalu selanjutnya service DHCP servernya di IP DHCP server. Kita pilih tombol DHCP setup. Interface-nya kita pilih VLAN 100. Kita next. Di sini next aja. Oke, selanjutnya VLAN 1 sudah, selanjutnya ke VLAN 200. Oke, untuk alamat IP dan DHCP servernya sudah. Selanjutnya kita akan konfigurasi switch-nya. Yang pertama kita ke menu bridge. Di tab bridge kita buat bridge baru. Di sini contohnya bridge VLAN. Kita apply. Lalu ke ports kita tambahkan interface yang mana saja yang akan masuk ke bridge VLAN. Yang akan masuk ke bridge VLAN itu yaitu Ether 2 dan Ether 3 sebagai VLAN aksesnya dan Ether 4 sebagai VLAN terangnya. Plus interface-nya Ether 2 itu kita apply, kita coba copy. Selanjutnya Ether 3, lalu Ether 4. Oke, jadi Ether 2, Ether 3, Ether 4 itu masuk ke dalam bridge VLAN karena Ether inilah yang akan menjadi switch-nya. Jika sudah menambahkan bridge-nya, kita masuk ke menu switch. Lalu kita ke tab VLAN. Kita plus. Nah, di sini VLAN ID kita konfigurasi port-port untuk VLAN ID-nya. Untuk VLAN ID 100 itu portnya untuk terangnya itu ada di Ether 4 dan aksesnya ada di Ether 2. Seperti ini formatnya. Terang dulu, baru aksesnya.
Kita apply. Lalu untuk VLAN 200, kita plus lagi. VLAN ID-nya 200. Seperti tadi formatnya. Untuk terang terlebih dahulu, terang Ether 4, dan aksesnya di Ether 3. Oke, VLAN-nya sudah kita buat, maka selanjutnya kita akan konfigurasi portnya. Di tab port, untuk konfigurasi terangnya itu di Ether 4, itu kita double klik. VLAN modenya itu kita pilih yang secure, dan VLAN header-nya itu add if missing. Untuk default VLAN ID-nya di 0 aja, default aja nggak apa-apa, add if missing. Lalu untuk VLAN aksesnya, Ether 3 dan Ether 2 itu, VLAN modenya itu secure, VLAN header-nya always strip. Ini Ether 3, VLAN ID-nya 200. Lalu di Ether 2, sama seperti Ether 3, secure, always strip, yang membedakan hanya VLAN ID-nya, hati-hati. Untuk Ether 2 itu akan dilalui VLAN 100. Oke, untuk konfigurasi sudah selesai, maka kita akan coba tes apakah mendapat IP VLAN yang diinginkan. Di sini laptop saya terhubung ke Ether 2, di mana kalau di topologi itu, Ether 2 itu dilewati VLAN 100. Kita coba lihat konfigurasi IP-nya. Kita disable dulu, lalu enable. Coba lihat detailsnya. Nah, di sini saya mendapatkan IP 192.168.100.254. Nah, satu segmen kalau seperti topologi. Berarti untuk VLAN 100-nya berhasil. Coba saya pindah kabelnya dari Ether 2 ke Ether 3. Tunggu. Coba kita lihat details lagi. Nah, di Ether 3 itu mendapat 192.168.200.254. 200 sesuai dengan topologinya yang diinginkan untuk VLAN 200. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.